Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizan Karindra, asal saya dari Garut, Jawa Barat. Saya merupakan seorang taruna Politeknik Pengayuman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan, Prodi Bimbingan Kemasyarakatan kelas B. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai Nusa Kambangan. Nusa Kambangan adalah sebuah pulau di Jawa Tengah yang lebih dikenal sebagai tempat terletaknya beberapa lembaga pemasyarakatan atau lapas berkeamanan tinggi di Indonesia. Secara geografis, pulau ini masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Cilacap dan tercatat dalam daftar pulau terluar Indonesia. Sementara secara pengelolaan, pulau ini berada di bawah yurisdiksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pulau ini dinyatakan terlarang pada tahun 1905 oleh Belanda. Pulau ini juga dijadikan pulau penjara pada masa pemerintahan Belanda. Pemerintah kolonial membangun penjara di pulau ini untuk para penjahat. Penjara di Nusa Kambangan dibuka pada pertengahan 1920-an oleh penguasa kolonial Belanda di Indonesia. Penggunaannya sebagai pulau penjara berlanjut setelah kemerdekaan. Selama pemerintahan mantan Presiden Soeharto, ratusan pembangkang politik dipenjarakan di pulau ini. Sebagian besar tahanan politik anggota Partai Komunis Indonesia yang dilarang atau simpatisan. Para tahanan ini tidak pernah diadili, dan banyak dari mereka yang meninggal karena kelaparan atau juga sakit. Lapas-lapas yang ada di Nusa Kambangan yaitu meliputi lapas batu, lapas besi, lapas kembang kuning, lapas permisan, dan juga lapas pasir putih. Selain itu, ada juga lapas narkotika, lapas khusus Karanganyar, lapas Ngaseman, lapas Geladakan, dan juga lapas Nirbaya. Nusa Kambangan berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi narapidana yang beresiko tinggi karena memiliki tingkat keamanan yang maksimum. Pulau ini digunakan untuk mengisolasi narapidana yang berpotensi membahayakan keamanan seperti teroris dan juga bandar narkoba. Agar tidak mempengaruhi narapidana lain, juga tidak melanjutkan jaringan kejahatannya dari dalam penjara. Di samping itu, Nusa Kambangan juga tetap menjalankan program pembinaan seperti deradikalisasi dan pembinaan keagamaan dengan pengawasan yang sangat ketat. Nusa Kambangan memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat pembinaan narapidana risiko yang tinggi, yang lebih manusiawi, dan efektif di masa depan. Dengan adanya program revitalisasi pemasyarakatan, seperti yang diterapkan di Lapas Karanganyar, pendekatan pembinaan mulai diarahkan untuk melibatkan berbagai pihak, mulai dari BNPT, BNN, dan juga KPK, guna mendukung perubahan perilaku narapidana secara menyeluruh. Selain itu, Lapas Terbuka Nusa Kambangan telah mengimplementasikan program pelatihan keterampilan, seperti budidaya udang, yang bertujuan untuk membekali narapidana dengan kemampuan yang dapat digunakan setelah mereka kembali ke masyarakat. Langkah-langkah ini menunjukkan upaya untuk mengubah citra Nusa Kambangan dari sekedar tempat isolasi menjadi pusat rehabilitasi yang berfokus pada reintegrasi sosial narapidana. Namun, tantangan akan tetap ada, terutama terkait kondisi fasilitas dan perlakuan terhadap narapidana yang masih menjadi sorotan berbagai pihak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan juga lembaga untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan dan memastikan hak-hak narapidana terpenuhi, agar Nusa Kambangan dapat benar-benar menjadi model pemasyarakatan yang modern dan juga berkeadilan di masa depan. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai Nusa Kambangan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.